Keselamatan pasien. Keselamatan atau safety adalah bebas dari bahaya atau risiko hazard. Hazard atau bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan atau tindakan yang dapat meningkatkan risiko pada pasien. Keadaan adalah setiap faktor yang berhubungan atau mempengaruhi keselamatan pasien akibat dari agen atau personal. Agen adalah substansi, objek atau sistem yang menyebabkan perubahan. Keselamatan pasien atau patient safety adalah proses pemberian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit diberikan secara aman. Pasien bebas dari harm, cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari harm yang potensial akan terjadi seperti penyakit, cedera fisik, sosial, psikologis, cacat, dan kematian. Keselamatan pasien adalah komponen yang esensial dan vital untuk kualitas asuhan keperawatan. Safety is a fundamental principle of patient care and critical component of quality management. Tujuan keselamatan pasien. Tujuan dari keselamatan pasien adalah A. Aman atau safety, yaitu pasien yang menerima pelayanan kesehatan terbebas dari luka atau cedera. B. Efektif, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan. C. Berfokus pada pasien, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. D. Menurunkan waktu tunggu, yaitu petugas kesehatan harus bekerja dengan cepat dan tepat agar pasien tidak menunggu lama untuk dapat menerima pelayanan. E. Efisien, yaitu menggunakan bahan dan alat sesuai dengan keperluan. F. Pelayanan sesuai standar, yaitu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tujuan lain dari keselamatan pasien adalah A. Terciptanya budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. B. Meningkatkannya akuntabilitas fasilitas kesehatan. C. Menurunkan kejadian yang tidak diharapkan di fasilitas kesehatan. D. Terlaksananya program-program keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Kebijakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien sudah menjadi isu nasional yang didukung dengan kebijakan sebagai berikut. A. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. B. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes RI Nomor 1691 Tahun 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit. C. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Budaya keselamatan pasien. Keselamatan pasien harus dijadikan budaya oleh semua tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak saling menyalahkan jika terjadi suatu harm pada pasien. Keselamatan pasien harus disadari dan menjadi ruh untuk setiap tenaga kesehatan. Budaya keselamatan pasien dapat berjalan baik jika setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran, keterbukaan, dan kejujuran. Fasilitas kesehatan harus memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap budaya keselamatan pasien. Kepemimpinan yang efektif mendorong individu untuk melakukan komunikasi secara efektif, saling percaya, memiliki persepsi yang sama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan aman serta memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan masalah. Jika terjadi insiden keselamatan pasien, semua orang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan pasien, sehingga perlu ada struktur organisasi yang baik dengan tata kerja yang jelas agar budaya keselamatan pasien berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem pelayanan. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dihadapkan pada risiko kejadian tidak diharapkan. Sistem pelayanan kesehatan yang menerapkan prinsip keselamatan pasien perlu meminimalkan kejadian tidak diinginkan, tetapi tetap memperhatikan faktor kelebihan dan kekurangan faktor manusia sebagai penyedia pelayanan kesehatan. To err is human. Error adalah kegagalan untuk melaksanakan suatu hal yang direncanakan untuk mencapai luaran yang diinginkan. Error dapat terjadi karena adanya situasi tertentu dan adanya faktor individual yang menjadi predisposisi terjadinya error. Faktor yang mempengaruhi IMSAF, illness, medication, stress, alkohol, fatigue, emotion. Sistem ini terdiri dari struktur, proses, dan outcome. A. Struktur. Seluruh komponen dari fasilitas, organisasi, administrasi, fasilitas fisik, lingkungan, staf, dan peralatan. B. Proses. Seluruh langkah-langkah aktivitas, apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. C. Outcome. Suatu produk, hasil, atau efek praktikal yang merefleksikan kesembuhan pasien dengan biaya yang efektif dan efisien. Sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan. A. Asuhan pasien lebih aman melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien. B. Pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya. Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sistem pelayanan agar dapat menjamin keselamatan pasien harus menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, standar keselamatan pasien. Kedua, sasaran keselamatan pasien. Yang ketiga, 7 langkah menuju keselamatan pasien. Dan yang terakhir, 5 prinsip keselamatan pasien. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.